bukit itu, Pangeran Diponegoro bersama pasukannya menempati gua sebelah barat yang dinamakan Gua Kakung. Sementara istrinya beserta putrinya menempati gua sebelah timur yang dinamakan Gua Putri. Gua Selarong menjadi tempat sementara dalam menyusun segala strategi untuk melawan saat penjajahan Belanda. Anehnya, dalam pertempuran itu, setiap kali pasukan Belanda menyerang Gua Selarong, Pangeran Diponegoro beserta pasukannya menghilang. Dan pasukan Belanda tetap saja tidak dapat melihat bahwa sebenarnya terdapat ratusan pasukan Diponegoro bersembunyi di dalam Gua Selarong. Pasukan kompeni hanya berputar-putar di lokasi dan hanya bisa melihat gunungan batu cadas yang tak berpenghuni. Mitosnya, Gua Selarong secara kasat mata memang buntu. Namun bagi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya, Gua Selarong merupakan pintu gaib untuk masuk menuju ke dalam perut Bukit Kapur tersebut. Itulah sebabnya yang membuat mengapa Pangeran Diponegoro dan pasukan setianya akan sangat sulit ditangkap dan sama sekali tidak pernah tersentuh atau terlihat oleh mata pasukan Belanda saat sedang bersembunyi di Gua Selarong ini. Mitos Gua Selarong dengan pintu gaibnya ini memang sudah tersohor bagi telinga masyarakat Jawa hingga saat ini. Kawasan ini pun terbilang wingit alias angker. Pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, terkadang dari dalam perut Gua Selarong terdengar lantunan gending-gending Jawa yang sedang ditabung. Ada suaranya, namun tidak ada wujudnya. Konon diyakini pada kedua hari tersebut, para gaib sedang berkumpul di tempat-tempat keramat termasuk di Gua Selarong ini. Pada saat itulah, dari malam hari sampai subuh, tebaran aroma seperti dupa dan kemenyan pasti sangat jelas menyeruak dari Gua Selarong ini. Juru kunci kawasan Gua Selarong yaitu Pak Sarimin juga menceritakan bahwa ada cerita misteri mengitari Gua Selarong. Seperti warga yang tinggal di bawah gua sering mendengar suara ringkih kuda pada malam hari. Kadang juga selain ringkih kuda diikuti derap suara segerombolan kuda yang berlari diselingi teriakan-teriakan. Selain itu ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan di Gua Selarong ini, seperti meminta pesugihan atau meminta nomor untuk judi. Karena jika dilakukan, niscaya akan terjadi malapetaka yang besar bagi lingkungan tersebut. Bencana tersebut bisa langsung terjadi di tempat itu juga, seperti terpeleset atau terjatuh dari tebing hingga berakibat kematian. Kalaupun tidak di tempat tersebut, di lain tempat bencana itu pasti akan menghampiri. Di luar dari hal mistis yang ada di Gua Selarong ini, bagi pengunjung juga banyak yang mengatakan kalau kawasan Gua Selarong ini memang indah, terutama saat berkunjung di musim hujan. Pengunjung dapat melihat air terjun di dekat gua. Ada juga dua buah mata air yaitu Manik Moyo dan Umbul Moyo. Fasilitas juga sudah cukup lengkap. Bahkan tempat ini juga menyediakan area perkemahan. Jika ada pengunjung yang ingin bermalam dan merasakan sensasi mistik saat malam hari di kawasan Gua Selarong ini.